Setiap negara pasti punya tentara. Tapi, di jantung Iran ada sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih dari sekedar tentara. Bayangannya itu membentang jauh, melintasi politik, ekonomi, bahkan sampai ke medan perang di seluruh Timur Tengah. Ini bukan tentara biasa. Bisa dibilang, mereka itu sebuah anomali. Sebuah pasukan yang kesetiaannya bukan untuk negara, tapi untuk sebuah ideologi. Jadi siapa sih mereka ini sebenarnya? Kalau kita mau benar-benar ngerti Iran modern, ya kita harus kenal kekuatan yang satu ini. Inilah Korps Garda Revolusi Islam, atau yang biasa kita dengar IRGC. Oke, untuk paham kenapa IRGC ini bisa ada, kita harus putar waktu mundur, jauh, ke momen paling genting dalam sejarah modern Iran. Musim semi tahun 1979, api revolusi baru saja membakar habis rezim lama. Ayatullah Khomeini, dia baru aja pulang dari pengasingan. Tapi pemerintahannya, rapuh banget. Bayangin aja, ancaman ada di mana-mana. Dari sisa-sisa pendukung Syah, dari kelompok kiri, dan yang paling bikin khawatir, dari tentara reguler itu sendiri, yang isinya masih banyak perwira pro-Syah. Nah, Khomeini sadar, dia butuh pasukan yang loyalitasnya 100%, tanpa keraguan. Dan dari situlah, IRGC lahir. Nah, disinilah beda utamanya. Coba kita lihat. Di satu sisi, ada Artesh, itu tentara reguler Iran. Tugas mereka, ya jaga perbatasan negara. Simple. Tapi di sisi lain, ada IRGC. Misi mereka beda total, yaitu membela revolusi Islam. Jadi loyalitasnya bukan ke negara sebagai teritori, tapi ke ideologi revolusi itu sendiri. Dan tentu saja kepada pemimpin tertinggi. Percaya deh, perbedaan fundamental inilah kunci dari semua kekuatan mereka. Tapi, jangan kira kekuatan mereka cuma di dalam negeri. Oh enggak, jangkauan mereka itu jauh melampaui perbatasan Iran. Dan itu semua lewat sebuah unit elit, unit yang paling disegani dan mungkin paling ditakuti. Nama unit itu, Pasukan Quds. Dan cara kerja mereka itu bukan perang biasa, bukan adu tembak langsung. Strategi mereka jauh lebih cerdik. Mereka itu membangun, melatih, dan ngasih dana ke jaringan milisi sekutu di seluruh Timur Tengah. Bisa dibilang, merekalah arsitek dari perang bayangan yang dilancarkan Iran. Dan kalau melihat hasilnya, inilah dia, yang mereka sebut poros perlawanan. Kita bicara soal Hizbullah di Lebanon, yang kekuatannya bahkan ngalahin tentara Lebanon sendiri. Terus ada Houthi di Yaman, yang bisa bikin kacau jalur pelayaran dunia. Nah, jaringan inilah cara Iran memproyeksikan kekuatannya. Mereka bisa hadir di berbagai konflik di Timur Tengah, tanpa perlu kirim tentara reguler mereka sama sekali. Dan selama puluhan tahun, otak di balik semua operasi ini cuma satu orang, namanya Qasem Soleimani. Waktu dia tewas kena serangan drone Amerika tahun 2020, banyak yang kira jaringannya bakal runtuh. Ya, itu pukulan telak memang. Tapi ternyata sistem yang susah payah dia bangun itu terbukti tetap kokoh, tetap jalan sampai sekarang. Oke, jadi kita udah lihat kekuatan militer mereka, proksi mereka, tapi itu baru setengah cerita. Untuk benar-benar paham seberapa kuat cengkeraman mereka, kita harus lihat ke sisi lain. Sisi yang mungkin nggak banyak orang sangka, yaitu ekonomi. Coba lihat angka ini, 20-40%. Itu perkiraan paling hati-hati loh, dari seluruh ekonomi Iran yang ada di bawah kendali mereka. Baik langsung maupun nggak langsung. Ini skala yang gila beneran. Jadi mereka itu bukan cuma tentara lagi. Mereka itu udah jadi salah satu konglomerat bisnis terbesar di Iran. Lewat sayap bisnisnya yang namanya Khotam Al-Anbiya, mereka ada di mana-mana. Bikin jalan tol, ngurusin pelabuhan, megang perusahaan telekomunikasi, bahkan punya bank sendiri. Hampir nggak ada sektor strategis yang nggak mereka sentuh. Dan disinilah ironinya, sanksi internasional yang tujuannya buat melemahkan Iran, malah bikin IRGC makin kuat. Gimana bisa? Gini, waktu perusahaan-perusahaan asing cabut karena sanksi, siapa yang ngisi kekosongan? Ya mereka. Dengan jaringan bisnis raksasa dan jalur selundupannya, IRGC jadi satu-satunya pemain besar di dalam negeri. Nah, kalau udah punya kekuatan militer dan ekonomi segede itu, ya nggak heran kalau pengaruh mereka juga merembes ke politik. Mereka bukan lagi cuma pemain, tapi udah jadi kingmaker, penentu arah kebijakan yang sesungguhnya di Teheran. Uniknya, mereka nggak perlu ikut pemilu buat berkuasa. Cara mereka ngontrol politik itu ada 3. Pertama, mereka taruh alumni-alumni mereka di jabatan-jabatan penting. Jadi menteri, gubernur, anggota parlemen. Kedua, mereka pakai milisi Basij buat ngeredam protes atau gerakan-gerakan reformasi. Dan ketiga, mereka ngebentuk opini publik lewat jaringan media yang mereka punya sendiri.
Semua ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan besar. Kenapa sih kok kayaknya nggak ada yang bisa nantang atau bahkan sekedar membatasi kekuasaan mereka yang luar biasa ini? Jawabannya agak rumit, karena berlapis-lapis. Satu, mereka punya legitimasi ideologis. Mengkritik mereka sama aja dengan mengkritik revolusi itu sendiri. Dua, mereka dilindungi langsung oleh pemimpin tertinggi. Tiga, jutaan warga Iran hidupnya bergantung pada kerajaan bisnis mereka. Dan yang terakhir, dan ini yang paling bikin ngeri, nggak ada yang tahu apa yang bakal terjadi kalau mereka tiba-tiba hilang. Kekosongan kekuasaan yang muncul bisa jadi jauh lebih berbahaya. Jadi, coba kita lihat lagi skalanya. Ratusan ribu personel aktif, mengontrol sampai 40% ekonomi, bahkan dilabeli sebagai organisasi teroris oleh Amerika Serikat. Angka-angka ini bukan sekedar statistik. Ini adalah cerita tentang sebuah kekuatan yang nyaris tanpa tanding. So, setelah kita bedah semua ini, kita sampai pada satu kesimpulan yang, mau nggak mau harus kita akui. Ada satu kutipan yang menurut saya paling pas menggambarkan mereka. Mereka adalah militer yang menjalankan bisnis, konglomerat yang punya rudal, dan partai politik yang nggak pernah ikut pemilu. Nah, ini dia. Mereka itu nggak masuk ke kotak manapun. Mereka adalah semuanya sekaligus. Intinya, dan ini yang paling penting untuk kita pahami, IRGC itu bukan cuma salah satu alat kekuasaan di Iran. Bukan. Dalam banyak hal, mereka adalah kekuasaan itu sendiri. Pilar utama yang menopang seluruh sistem. Setiap keputusan besar yang diambil Iran, baik soal dalam negeri maupun luar negeri, pasti ada jejak pengaruh mereka. Dan ini pada akhirnya meninggalkan kita dengan satu pertanyaan yang cukup dalam. Kalau kita lihat betapa eratnya jalinan antara IRGC dengan identitas negara Iran, pertanyaannya adalah, tanpa IRGC, apakah Iran masih bisa menjadi Iran seperti yang kita kenal sekarang? Sebuah pertanyaan yang menarik untuk kita pikirkan bersama.